Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Mirza dari kelas B NPM 20219106. Saya ingin memaparkan materi makalah perkembangan peserta didik tentang materi belajar. Ya, langsung ke isinya. Pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan suatu proses. Proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku individu, tetapi tidak semua perubahan pada perilaku individu terjadi karena belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Skinner, bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi dan penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Menurut para ahli dari James O. Whittaker merumuskan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau dirubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Crombaugh berpendapat bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dan pengalaman. Jadi belajar dihasilkan karena adanya pengalaman. Yang ketiga dari Dr. Andes Slameto merumuskan pengertian belajar menurutnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, Gagne memberikan dua definisi belajar. Yang pertama ialah suatu proses yang memperoleh motivasi dan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua, belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Yang terakhir, lebih lanjut lagi diumumkan oleh Muhyiddin Syah, belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang sangat relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan proses kognitif. Ya, selanjutnya jenis-jenis belajar. Ada beberapa jenis-jenis belajar, diantaranya sebagai berikut. 1. Belajar bagian part learning, fractionated learning. Umumnya, belajar bagian dilakukan oleh seorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang luas dan ekstensif. Misalnya, mempelajari sajak atau gerakan-gerakan motoris seperti bermain silat. Belajar yang kedua, belajar dengan wawasan, learning by insight. Konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler sebagai seorang tokoh psikologi Gestalt pada tahun permulaan 1971. Sebagai suatu konsep wawasan berpikir, menurut Gestalt teori, wawasan merupakan proses mengorganisasikan pola-pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian satu persoalan. Yang ketiga, belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif diartikan sebagai usaha untuk memilih beberapa sifat situasi stimulus dan akhirnya menjadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, belajar global atau keseluruhan. Di sini bahan belajarannya dipelajari secara keseluruhan. Yang kelima, belajar insidental. Konsep ini bertentangan dengan pernyataan bahwa belajar harus memiliki arah dan tujuan. Berarti belajar itu harus memiliki arah dan tujuan kemana apa yang ingin dipelajari. Yang keenam, belajar instrumental. Pada dasarnya instrumental reaksi-reaksi yang diperhatikan seorang siswa diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah apakah siswa tersebut mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. Belajar internasional. Perubahan bertujuan atau terarah ini bermakna bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang dicapai.
Yang kedelapan, belajar laten. Belajar laten yaitu tidak dapat dilihat secara segera. Cara bergerak belajar ini tidak menganggap ada faktor atau kondisi yang ada sebelum belajar. Belajar mental. Belajar mental sebagai dengan cara melakukan observasi dari tingkah laku orang lain. Yang 10, belajar produktif. Belajar produktif adalah belajar dengan maksimal. Belajar dikatakan produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam situasi ke situasi lain. Belajar verbal. Belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal melalui latihan dan ingatan. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Dengan mempelajari uraian yang terdahulu, maka calon guru atau pembimbing seharusnya sudah dapat menyusun prinsip-prinsip belajar, yaitu prinsip belajar yang dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda oleh setiap siswa dan individu. 1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar. Dalam belajar, siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif. Jadi siswa itu harus bisa aktif dalam proses pembelajaran, contoh bertanya, menjawab, dan sebagainya. Sesuai hakikat belajar itu prosesnya kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Jadi belajar itu harus bertahap, dari yang sedikit menambah seperti itu. Tidak bisa langsung ke yang langsung banyak. Sesuai materi bahan yang harus dipelajari. Jadi belajar itu harus ada materinya ini yang harus dipelajari dan dibelajarkan sehingga tercapai tujuan dari belajar itu. Syarat keberhasilan belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan tenang, repetisi dalam proses belajar. Yang terakhir, karakteristik belajar dapat dikatakan belajar jika memiliki ciri-ciri yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mujiono, yaitu 1. Unsur pelaku, siswa yang bertindak belajar atau pembelajar. Unsur tujuan, memproses hasil dan pengalaman hidup. Jadi belajar itu untuk memperoleh pengalaman. Yang selanjutnya, untuk proses terjadi internal pada diri pembelajar. Dari belajar berproses menuju yang lebih baik dan lebih baik. Unsur tempat, belajar dapat dilakukan di sembarang tempat. Belajar bisa dilakukan di seluruh tempat. Belajar apa saja. Unsur lama waktu sepanjang hayat. Belajar itu dari lahir sampai mati. Yang selanjutnya, unsur syarat terjadi dengan motivasi belajar yang kuat. Dengan motivasi belajar yang kuat, maka ilmu akan mudah diserap oleh otak. Yang selanjutnya, ukuran keberhasilan. Belajar mempunyai apa tujuannya untuk memberhasilkan apa, gitu. Belajar harus punya tujuan. Unsur faedah, bagi pembelajar dapat mempertinggi martabat pribadi. Dengan belajar kita bisa meningkatkan derajat kita. Unsur faedah, bagi belajar dapat mempertinggi martabat. Selanjutnya, unsur hasil. Hasil belajar, dampak pengajar dan pengiring. Hasil belajar, apa yang dihasilkan dari belajar kita, yaitu pengalaman kita bisa berbagi ke orang lain, bisa mengamalkan kepada diri sendiri. Dari Bahri menyebutkan beberapa perubahan tertentu dalam masukkan dalam ciri-ciri belajar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.